Terus Me People, perkenalkan saya Alfiawati Santika dari Divisi Marketing Communication PT Raja Sukses Propertindo. Di video pembelajaran minggu kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan materi terkait dengan hook konten. Kalau di video sebelumnya saya sudah membahas terkait apa itu hook konten, contoh, dan kenapa harus menggunakan hook konten. Di video kali ini saya lebih membahas terkait strategi gitu ya, bagaimana cara membuat hook atau bagaimana hook kamu bisa berhasil gitu. Mungkin dalam membuat hook yang baik untuk kontenmu menonjol di media sosial memang agak sedikit tricky gitu. Kenapa bisa dibilang gitu? Karena kita harus terus kita nggak pernah tahu hal pasti apa yang membuat audiens kamu tertarik gitu all the time gitu. Jadi kita harus sering-sering melakukan uji coba, apa sih yang audiens kalian suka, apa sih yang penonton kalian suka, sehingga sangat penting untuk melakukan trial and error gitu. Tapi hal yang bisa kamu lakukan atau beberapa strategi untuk memikat audiens kamu menggunakan hook adalah yang pertama, pastikan hook konten kamu relevan dengan isi kontenmu gitu. Misalnya, jika kamu menulis tentang tips mencicil rumah, maka hookmu harus berkaitan dengan produk perumahan atau cara mencicil rumah gitu. Yang kedua, jangan takut untuk mencoba hal-hal baru yang tadi aku bilang ya. Kamu bisa menggunakan adegan yang dramatis atau adegan yang lucu di awal video untuk membuat orang tertarik dulu nih, baru dia menonton konten kamu lebih lanjut gitu. Yang ketiga, gunakan hook konten berupa pertanyaan gitu. Jadi ada interaksi antara audiens gitu, pertanyaan atau pernyataan yang menantang gitu untuk membuat audiens kamu terlibat secara langsung dengan kontenmu. Misalnya kamu menulis tentang masalah kesehatan mental, kamu bisa menggunakan pertanyaan yang mengajak audiens untuk berpikir tentang kondisi kesehatan mental mereka sendiri kayak gitu. Yang keempat, jangan lupa mempertimbangkan waktu dan tren saat membuat hook konten kamu gitu. Misalnya kamu bisa menggunakan tren baru di media sosial untuk membuat hook kontenmu lebih menarik gitu. Nah, itu juga pentingnya melakukan riset sebelum membuat hook. Jadi kita tahu nih apa yang lagi tren, apa yang lagi disukain orang di media sosial. Kita bisa mengadaptasi dan menerapkan tren tersebut gitu. Yang kelima, ingatlah untuk tetap fokus pada isi kontennya gitu. Jangan sampai karena kita membuat hook konten supaya konten kita menarik, kita jadi lupa sama isi kontennya. Karena isi kontennya itu tetap lebih penting dibandingkan hooknya gitu, dan bisa memberikan nilai lebih bagi audiens kamu gitu, sehingga hook kamu juga bisa benar-benar membantu konten kamu menonjol di antara konten lainnya kayak gitu. Nah, hook konten yang berhasil tuh biasanya akan menghasilkan engagement yang tinggi di sosial media gitu, seperti like, comment, atau share gitu. Namun sebenarnya si hook ini tuh nggak hanya berhenti pada tahap awal aja, sehingga sebenarnya hook ini tuh terkait juga dengan isi konten, sehingga memberikan nilai bagi audiens yang pada akhirnya akan menimbulkan interaksi pada konten itu, sehingga hook bisa dikatakan berhasil apabila bisa membangun audiens untuk terlibat secara aktif di kolom komentar atau lain sebagainya gitu.
intinya hook itu harus bermanfaat dan bernilai bagi audiens kita. Oke, itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.